Ini saya. Nah, ini nama saya, Christopher Singgih Nugroho. Kemudian harus saya perkenalkan juga bahwa HR Indo Society itu di bawah naungan PT Hara Anargia. Kemudian Hara Anargia juga membuat suatu aplikasi di Android dan di Apple Store, di Apple Store dan Google Play. Kemudian tentu saja karena HR Indo Society ini termasuk konsultan, ya, konsultan, maka kami juga memberikan jasa konsultan, jasa konsultasi berkaitan dengan implementasi HR system, sistem SDM. Kemudian ya, kami punya acara tetap di setiap Rabu jam 19 WIB. Lalu kita masuk ke topik kita pagi hari ini, merancang struktur organisasi dan job description. Nah, organisasi itu sistem pembagian pekerjaan. Yang namanya organisasi karena berkaitan sama perusahaan, ya. Maka muncullah ini struktur organisasi. Kenapa sih perlu ada fungsi, harus ada struktur organisasi? Karena memang perlu kejelasan tanggung jawab berkaitan sama kompleksitas, formalisasi, sentralisasi atau desentralisasi. Diferensiasi horizontal, di dalamnya bisa ada vertikal. Di dalam spasial pun bisa ada horizontal dan vertikal. Jadi ini bukan campuran, dipakai tiga-tiganya. Elemen kedua adalah formalisasi. Formalisasi ini standarisasi. Jadi kaitannya sama perumusan, dituliskan, diberlakukan, mengatur pegawai, mengatur cara tujuan pekerjaan dirumuskan. Lalu elemen berikutnya adalah sentralisasi dan desentralisasi. Ini berkaitan dengan kewenangan, pengambilan keputusan, model struktur organisasi. Ada lini dan staf. Lini itu adalah ini lini. Ya, ini lini itu pemegang jabatan yang atau staf. Ya. Lalu ada struktur fungsional. Merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan suatu organisasi. Ya, ini campuran model struktur lini dan fungsional. Ada fungsinya, ya, pemasaran, produksi, kepegawaian. Tapi ada lininya, lini. Lalu multidivisional. Ini bentuknya divisi-divisi. Lalu ada struktur matriks. Struktur matriks ini juga jarang, tapi ini biasanya dipakai sama perusahaan multinasional. Kombinasi dari fungsional dan divisional. Terakhir struktur komite. Nah, kalau komite ini biasanya di yayasan. Bagaimana sih merancang struktur organisasi? Ya, ini ada 7 hal yang harus diperhatikan. Struktur organisasi harus sesuai visi dan misi. Pertimbangkan usia. Lalu berlakukan juga evaluasi. Struktur organisasi akan lari ke job description. Kita bicara analisa pekerjaan. Job analysis. Pekerjaan itu ciri-cirinya 3. Ada hasilnya, ada bahannya, ada perangkat kerjanya. Lalu kita bicara, siapa yang melakukan? Nah, lakukanlah analisa pekerjaan. Proses sistematis untuk menentukan berbagai tugas. Pertanyaan penting, tugas mental fisik apa sih yang dilaksanakan? Dari hasil dari kita melakukan analisa tadi, maka akan dihasilkan ini. Jadi ketika kita menganalisis suatu pekerjaan, yang kita dapat ini semua. Bagaimana sih caranya? Wawancara. Job description adalah uraian pekerjaan, perincian tertulis yang mencakup tanggung jawab pekerjaan. Tujuannya ini, supaya pemegang jabatan mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Manfaat bagi atasan, memaksimalkan peran dan tanggung jawab bawahan dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi job description banyak fungsinya. Elemen utama job description. Di dalam job description itu elemennya ini paling standar. Silakan yang ingin bertanya, para mahasiswa. Permisi, saya ingin bertanya. Oh, oke. Bisa tolong dijelaskan lebih lanjut mengenai KPI, lalu contoh dari KPI-nya itu bentuk-bentuknya seperti apa? Terima kasih. KPI itu untuk mengukur kinerja, ya. Silakan siap di pagi hari ini berikan senyum yang paling manis. 1, 2, 3.